Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 4 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya hari ini. Kembali kita membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Hari ini gereja memberikan kita bacaan dari Matius 15 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 14. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Tapi Yesus berkata, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pernah nggak Anda beli satu buah yang kelihatan sempurna? Ya, waktu Anda belanja ke supermarket, di rak buah ada apel yang kelihatannya merah, mengkilap, merah cerah gitu ya, bulat, kulitnya mulus gitu ya, nggak ada cacat. Dibandingkan apel-apel lain, ini apel yang paling menarik dah. Namun ketika sampai di rumah, lalu Anda belah, potong itu apel, ternyata seluruh bagiannya busuk, ada ulatnya pula. Ya, dari luar apel itu kelihatan sempurna, tapi yang menentukan kualitasnya kan bukan kulit luar ya, tapi apa yang ada di dalam yang tidak kelihatan. Nah, bukankah hidup kita juga seperti itu? Ini yang dibahas oleh Injil hari ini. Ya, di hadapan orang lain kita bisa kelihatan baik. Kita dikenal sebagai orang yang rajin ke gereja, aktif melayani, hadir di persekutuan gitu ya. Mungkin percaya memimpin tim pelayanan mungkin ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu hal yang baik, tapi Yesus hari ini mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. Bagaimana keadaan hati kita yang sebenarnya? Dalam Injil Matius 15 hari ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mempertanyakan murid-murid Yesus. Ya, mereka bukan mempersoalkan dosa besar, ya, bukan soal ketidakadilan misalnya. Yang mereka persoalkan hanya soal murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan. Menurut adat istiadat orang Yahudi gitu ya. Nah, bagi orang Farisi ini ya yang sangat taat, ukuran kesalehan itu adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan lahiriah. Semakin seseorang menjalankan tradisi agama sampai ke titik koma, semakin ia dianggap dekat sama Tuhan. Yesus tapi melihat sesuatu yang lebih dalam. Masalahnya bukan pada mencuci tangan atau tidak. Masalahnya adalah hati. Hati mereka. Mereka begitu sibuk menjaga penampilan sebagai rohani ya, menjaga penampilan rohani, lupa menjaga batin mereka. Mereka teliti menjalankan tradisi tapi kehilangan kasih, kerendahan hati, hubungan yang hidup dengan Allah. Mereka merasa diri lebih rohani, ya kan? Makanya mereka lihat tuh murid-murid kok nggak cuci tangan, ya, merasa lebih rohani daripada orang lain. Mereka lebih suci karena lebih taat menjalankan
aturan agama. Ironisnya justru perasaan ini ketika kita merasa aku lebih rohani gitu ya, itulah yang menunjukkan bahwa hati mereka ini itu sedang menjauh dari Tuhan. Kesombongan rohani ini dosa yang halus gitu ya, sehingga terasa. Kita mungkin tidak pernah bilang ya, saya lebih suci dari orang lain, ya kan? Enggak pernah. Namun tanpa sadar, kita bisa mulai bandingkan diri kita kayak orang Farisi ini. Saya lebih rajin melayani. Saya lebih setia datang ke misa, datang ke gereja tiap hari. Saya lebih banyak tahu Alkitab. Saya lebih lama jadi orang Katolik, gitu ya. Ketika hati mulai dipenuhi pikiran-pikiran seperti ini, sebenarnya kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan orang Farisi. Hubungan dengan Tuhan tidak pernah diukur dari seberapa hebat penampilan kita, penampilan rohani kita. Tapi seberapa kita tuh rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Yesus berkata pada orang banyak, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Karena perkataan ini mengingatkan bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu kan berasal dari hati kita. Perkataan kita, sikap kita, cara kita memperlakukan orang lain gitu ya. Semuanya ini cerminan dari apa yang ada dalam hati kita, ya, apa yang memenuhi hati kita. Kita bisa pakai topeng rohani gitu ya. Orang nggak kenal siapa sebenarnya kita. Orang lain mungkin melihat kita sebagai pribadi yang baik-baik aja gitu. Mereka melihat kita melayani, mereka melihat kita mungkin nyanyi di gereja gitu ya. Mereka lihat kita mimpin doa mungkin. Tapi Tuhan kan melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Tuhan melihat motivasi, Tuhan melihat luka yang belum kita serahkan pada Tuhan. Tuhan melihat kepahitan yang masih kita simpan. Tuhan melihat kesombongan yang kita sembunyikan. Dan Tuhan melihat apakah kita sungguh mengasihi Dia atau hanya ingin terlihat rohani gitu di mata orang lain. Karena itulah kehidupan rohani bukan tentang menjaga image ya, jaim gitu ya, tapi membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Itu tandanya kita menjadi murid Yesus. Kemudian makanya Yesus mengatakan sesuatu yang cukup keras ya, di Injil hari ini. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Perkataan ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak bertambah keren gitu ya, benar-benar berasal dari Tuhan. Ada yang sibuk melayani tapi dibangun di atas ambisi. Aktif di gereja tapi dibangun atas keinginan supaya dihormati. Ada aktivitas gereja, ikut ya, macam-macam begitu padat, tapi hati semakin jauh dari Tuhan. Semua yang tidak berakar pada Tuhan, pada akhirnya sahabat Fresh Juice tidak akan bertahan. Sebaliknya, apa yang Tuhan tanam mungkin tidak selalu kelihatan di mata manusia. Ada seorang yang diam-diam dengan setia berdoa, seorang ibu yang sabar mengajarkan iman pada anak-anaknya, seorang yang melayani di komunitas tanpa mencari pujian. Orang seperti inilah yang sedang bertumbuh dengan akar yang benar. Mereka mungkin tidak banyak dapat tepuk tangan ya, orang lain, tapi hidup mereka itu dibentuk oleh Tuhan. Dan sebenarnya inilah tujuan kita mengikuti Yesus kan. Tujuan menjadi murid Yesus bukan menjadi orang yang kelihatan baik. Kita ikut Yesus supaya hidup kita diubah. Bukan supaya kita dipandang rohani, bukan supaya orang menghormati kita, melainkan supaya setiap hari Roh Kudus membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin rendah hati, semakin mengasihi, semakin mudah mengampuni, semakin
tulus melayani, semakin bergantung kepada Tuhan. Karena itu pertanyaan terpenting hari ini bukan apa yang orang lain lihat tentang saya. Itu tidak penting. Tetapi apa yang Tuhan lihat ketika Ia melihat hati kita, melihat hati saya. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang mengajak Anda dan saya untuk kita berhenti sejenak. Berhenti hanya mempercantik kulit apel gitu ya. Dan mulai mengizinkan Dia menyembuhkan bagian dalam hidup kita. Karena pada akhirnya Tuhan tidak mencari orang yang penampilannya paling rohani, paling religius. Tuhan sedang mencari hati yang lembut, rendah hati, mau dibentuk untuk jadi serupa dengan Yesus. Hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya lebih sibuk membangun penampilan rohani daripada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah pelayanan saya itu membuat saya semakin mengasihi Yesus atau justru membuat saya merasa hebat gitu ya, lebih hebat daripada orang lain? Apakah ada bagian hati yang selama ini saya sembunyikan di balik aktivitas kesibukan rohani ini gitu? Kiranya doa kita adalah supaya kita tidak jadi seperti apel yang indah di luar tapi busuk di dalam. Sebaliknya biarlah Tuhan Yesus yang mengubah hati kita dari dalam keluar. Sebab perubahan sejati selalu dari hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa, sahabat Yesus yang terkasih, supaya Tuhan memimpin kita dengan roh-Nya dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menegur orang-orang Farisi, mengatakan apa yang keluar dari hati itulah yang membuat orang najis. Bantu kami supaya hati kami boleh menjadi suci, supaya diri kami boleh menjadi suci. Dengan rahmat-Mu, dengan tuntunan roh-Mu dalam hidup kami. Bantu kami untuk semakin setia, semakin dekat dalam mengikuti Engkau. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam renungan Yesus yang lain. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.